إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أهل المكارم والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. Ma'asyiral hadirin al-mayamin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Al-Ukhuwah ingkang insyaallah teng enjing menika kita sareng-sareng benar-benar ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu orang-orang yang minas su'ada, orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Semoga di pagi yang cerah ini yang kita buka pagi hari ini dengan majlis ta'lim, keesokan hari kita ditulis juga menjadi orang-orang yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hormat saya, izinkan saya untuk memberikan hormat juga kepada seluruh Dewan Asatidah, para guru-guru Majlis Al-Ukhuwah, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, bunyai-bunyainya, ustadah-ustadahnya, dan para sesepuhnya. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ijabahi seluruh doa-doanya, Allah lapangkan rizki dan hatinya, dan Allah tuliskan kepada kita semua husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Injing menika kita sarang-sarang pinarak tenggriki niate dugi griya ikhlas lan fokus kangge nuntut ilmu. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Dugi griya niat pangkat ngriki madosi ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Sami kula nggih pangkat dugi griya Pekalongan, niatipun ngrawuhi majelis taklim ingkang jarake dugi griya sampai ngriki nggih mboten lepas dugi berapa 30 kiloan, bisa lebih nggih 3 kilonan kira-kira. Tapi insyaallah niat ingsun ngriki nggih madosi ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi estu Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi kula lan sedayanipun panjenengan ridhone Gusti Allah ingkang agung, ingkang boten wonten batese, ingkang krana ridhone Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk ridhone Gusti Allah niku jenengan lan kula injing-injing niki ucek-ucek moto nggih siap-siap ngangge klambi singkang rapi hormat dumateng majelis taklim. Insyaallah sedaya perbuatan usaha yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi salah satu yang kita banggakan kelak, yang kita nantikan nantinya. Kapan niku Pak Bu? Setiap orang, setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala niku pasti bakal wonten akhiri. Nggih napa mboten? Sedaya makhluke Gusti Allah niku pasti wonten akhiri. Mau apapun itu bentuknya makhluk Allah. Apalagi yang namanya manusia. Nggih? Nggih napa mboten? Pasti. Tapi yang berkaitan dengan manusia, dikatakan para ulama, alhamdulillah kita niki dados umat ingkang paling ya termasuk umat-umat sing keri, Bu. Termasuk umat ingkang keri. Nggih napa mboten, Pak nggih? Sing keri niki untunge teng keri niki napa? Kita kathah angsal bocoran. Angsal bocoran nopo termasuk salah satu yang dikatakan oleh para ulama, bocoran tentang setiap orang itu ketika dia hendak meninggal dunia atau seseorang yang meninggal dunia pasti melintasi 5 hal. Pasti melintasi 5 hal. Boten gangsal. Niki pasti kula lan panjenengan pasti ngalami niki. Mau orang itu meninggalnya dalam keadaan sakit, mau orang itu meninggalnya dalam keadaan apa? Fujaah, dadak. Mau orang itu meninggalnya kecelakaan, mau orang itu meninggalnya karena tenggelam, mau bentuk apapun itu kematian, kata ulama pasti akan melintasi 5 hal. Yang pertama, orang itu akan diingatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Sing gadah garwa inget kemutan iling ning garwane. Istri saya, suami saya, ingkang gadah lare iling teng larene anak-anak saya, ingkang gadah harta dagang ke rumah ke apapun itu bentuk hartanya, dia akan ingat harta saya, rumah saya. Wis tak bangun ki griya niki 4 tahun ora rampung-rampung.
Teng mriki mboten wonten nggih. Tiyang bangun griya sampai kawan tahun nggih. Alhamdulillah. Kula enten rencang tukang jarene gawe griya tunggal kawan tahun dereng rampung, Pak. Ya Allah. Iku ya apa iku bakal ditinggal niku. Niku bakal ditinggal. Alhamdulillah griyane kita mboten nganti dangu. Niku bakal dikimutan, bakal diiling niku. Mobil saya, motor saya, harta bendanya dia akan ingat. Akan muncul dalam benaknya hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Setelah itu dia akan ini yang berkaitan dengan kita saat ini. Dia akan ingat dengan keburukan-keburukannya. Naudzubillah. Setiap orang pasti akan sebelum meninggal dia akan mengingat keburukan-keburukannya. Apapun itu bentuk keburukannya dia akan ingat. Khususnya yang besar-besar. Orien kula nate ninggalno salat sengaja durung tak godok. Dulu saya nek poso Ramadan dahar ning warung. Oh dulu saya pernah mencuri. Oh dulu saya pernah mendolimi fulan. Oh dulu saya melakukan ini dan itu, semua yang berkaitan dengan keburukan dia ingat. Menyesal dia. Di saat itu dia banyak menyesal. Oleh karena itu orang-orang seperti ini dia di kala-kala itu pasti akan merasakan apa? Engko besi menunda-nunda. Nek bisa nyuwun niku mengko bae kula tak tobat sik. Mengko bae kula tak godhok salat sik. Nyesel. Penyesalan, tetapi beriringan juga di saat itu bagi orang-orang yang soleh. Insyaallah majelis pagi ini mugi-mugi majelis kita sarang-sarang teng majelis teng injing niki lan majelis-majelis al-ukhuwah ingkang sampun jenengan lampahi setiap minggu pagi untuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, khususnya para panitia-panitianya, para pelaksana-pelaksananya, siapa saja yang berkontribusi di dalamnya, insyaallah dia akan mengingat di kala-kala itu adalah apa? Hasanahnya. Kebaikannya dia akan ingat. Oleh karena itu, apa yang dihasilkan dari ingatan akan hasanahnya itu sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man ahabballah liqa'ahu, ahabballah liqa'ah." Man ahabballah liqa'ahu, ahabballah liqa'ah. Sinten mawon ingkang sampun dikersake kalih Gusti Allah kangge kepanggih tiyang niku, pasti tiyang niku pingin kepanggih kalih Gusti Allah. Sinten mawon, kula ulangi nggih. Tiyang ingkang dikersake kalih Gusti Allah kangge kepanggih kalih Gusti Allah, tiyang niku bakal pingin kepanggih kalih Gusti Allah. Saged dipahami, Pak? Gusti Allah niku nek wis pingin kalih tiyang niku kepanggih kalih tiyang niku Gusti niku tiyang niku bakal pingin kepanggih kalih Gusti Allah. Maka Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi niku adalah seorang pemudi, seorang wanita yang apa? Yang kalau dia ada sesuatu yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, dia langsung merespon, bertanya. Itu Siti Aisyah. Lembu, ini calon-calon ustadzah atau ustadzah-ustadzahnya ini menjalani itu apa tidak? Santri-santri ini, yang santriwati khususnya menjalani itu apa tidak?
Menjalani apa, Beb? Ya nek ngerti takok. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau bapak-bapak sudah biasa, di mana-mana gampang ketemu ustaz. Nggih napa mboten, Pak? Ketemu ustaz ning langgar, ketemu ustaz ning musala, ning majelis taklim gampang. Kadang-kadang ustaz wis ning ngarepe mobil diparani, Ustaz. Tapi kalau ibu-ibu, para putri-putri mungkin agak bingung mau bertanya. Ketahuilah, bertanya itu adalah pintu kebaikan. Kalau ada yang nggak tahu, bertanya. Tapi tetap, tentu saja, karena kita ini seorang yang beriman ya. Kita ini seorang yang beriman, memiliki iman dan takwa dalam hatinya, maka tidak akan menerobos jalur-jalur akhlak. Ya wis teng riku cok. Nggih, tidak akan menerobos jalur-jalur akhlak. Maka apakah itu nanti pertanyaan itu bentuknya kertas? Bertanya seperti perangai Siti Aisyah. Yang ketahuilah, apabila kita bertanya, mungkin faedahnya bagi diri kita karena pertanyaan itu, tapi ketahuilah, barangkali saja pertanyaan itu juga membuka wawasan tambahan bagi orang-orang, bagi kawan-kawannya yang belum terpikir akan pertanyaan tersebut. Mungkin dia memiliki masalah itu, tapi dia tidak sempat untuk bertanya, atau tidak terprogram dalam pikirannya untuk bertanya. Tapi berkat kita bertanya, maka kawan kita bisa mengerti. Dan di situ ada keutamaan. Di situ ada keutamaan. Apa keutamaannya? Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, la antahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Kalau engkau bisa memberikan petunjuk kepada satu orang, satu saja petunjuk, kata Rasul, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta yang paling hebat, kendaraan yang paling hebat. Kalau sekarang ini kendaraan, Pak. Nek riyen unta niku kendaraan. Saniki kendaraan paling hebat nopo? Gampangane niku lho. Ketinggal niku. Enten apa iku? Fortuner niku regine mungkin 500 juta. Kata Nabi, ini lebih hebat daripada itu. Engkau memberikan satu petunjuk kepada kawanmu, itu lebih baik daripada kendaraan paling hebat. Sallallahu ala Muhammad. Kembali kepada topik tadi. Apabila Allah menghendaki untuk berjumpa dengannya, maka Allah akan membuat orang itu akan ingin berjumpa dengan Allah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, man minna illa wa yakrahul maut. Siapa di antara kami kecuali dia pasti akan takut mati? Logis apa tidak pertanyaannya? Logis apa tidak? Logis nggih, masuk akal. Sinten sing pingin mati? Wonten teng winjing niku kula pingin mati. Semuanya yakrahul maut, semuanya pasti akan takut mati. Pasti. Maka kata Sayyidina, maka apa kata baginda Nabi? Kalau Allah sudah menghendakinya untuk dia ingin berjumpa dengan Allah, Allah gambarkan padanya tentang kebaikan-kebaikannya. Allah ingatkan hamba tersebut, orang tersebut akan kebaikan-kebaikannya. Kaya injing niki, insyaallah sebelum kita meninggal, kita akan mengingat, ya Allah, kalau niki termasuk jamaah rutin majelis al-ukhuwah, amin. Kulo istiqomah salat subuh teng masjid, jamaah kalih imame sinten fulan Pak Rokib masalah. Kulo rutin mauludan nek malam Jumat, kulo rutin yasinan ngirim donga ning tiyang sepah, ning para guru-guru. Kulo rutin sedekah, ya Allah. Itu yang diingat.
Al-ukhuwah itu ada majelisnya. Dulu saya pernah nyumbang, wakafkan hal ini hal itu, diingatnya. Zikirnya, bangun malamnya, berderai air matanya, diingat di kala itu. Maka itulah yang menyebabkan setiap orang akan ingin berjumpa dengan Allah, dan itu pasti akan dilampauinya. Akan dilampaui oleh setiap manusia. Dan yang nomor 3, yang pertama diingatnya tentang urusan duniawinya. Kedua, dia akan menyesal dan juga bersyukur, mengingat akan keburukan amalnya dan juga mengingat akan kesolehan amalnya. Dan yang ketiga, iki sing medeni, Pak. Iki sing medeni. Napa niku? Yang niku bakal dipirsani tentang makhluk Gusti Allah. Sinten niku? Sinten niku? Malaikat maut. Nek teng mriki malaikatul maut asmane sinten? Israil. Alhamdulillah sami. Berarti imane jenengan kali imane kula ingkang teng ngajeng mriki sami. Imane napa? Iman teng malaikat Gusti Allah ingkang setunggal. Sinten niku? Israil. Tugasnya napa? Pencabut nyawa. Ini makhluk Allah satu ini, Bu. Nggih, Pak. Angsal ACC khusus, surat khusus, surat tugas khusus. Napa niki? Kangge napa? Bukan hanya itu sudah tugasnya. Ini ada ACC khusus, izin khusus. Untuk apa? Kangge mlebet tenggriane sinten mawon boten ngangge salam. Nek jenengan angsal mlebet griyane tiyang kangge boten ngangge salam, angsal boten angsal. Haram. Apa maneh pintune ditutup? Nggih napa mboten? Salam sik. Assalamualaikum. Nggih, ping 3. Nek mboten wonten tiyange, mboten enten sing jawab, berarti tiyange mboten wonten utawi mboten purun bukai. Wis ngono wae. Iku adabnya Islam. Dan tidak boleh kita selonong mlebu. Angsal. Mboten angsal. Khusus, tapi niki sing asmane Israil. Ini diperbolehkan oleh Allah, mendapatkan izin dari Allah untuk saged mlebet teng griyane sinten mawon boten ngangge salam. Nek boten percaya takok karo sing pengalaman ketemu. Sinten sing nate kepanggih? Sinten? Ya tiang-tiang ingkang sampun diasini niku nggih. Masya Allah. Lah niki sing dereng sampai tekan ngriko nggih kathah-katahi maos Yasin. Nggih napa mboten? Ugi mangke nek wis teng ngriko sik kathah sing ngirimi Yasin. Enten setunggal ternyata. Ada satu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Israel dan mengambil pengalaman. Kurun kalau cerita nggih. Kurun nggih. Sinten niku? Nabi Allah Lut. Nabi Lut niku nate kepanggih kali Israel moro dimaturi, ya Israel, jenengan nek teko ning wong sing elek-elek fasik niku kaya napa penampilane? Israil itu malaikat Allah memiliki kemampuan yang banyak. Wong ojok maneh. Dunia itu kaya ndok jar ini para ulama. Kaya ndok ning tangane wong malaikat maut. Kaya ndok. Nggih. Dicabut tinggal dudut. Nggih napa mboten? Gampang, mboten enten masalah. Kalau kita orang kadang-kadang jarak menjadi masalah.
larene teng ngriku bengok-bengok, woi diundangi, diteriaki boten kepireng. Niku jarak sudah menjadi masalah, tapi buat Israel tidak ada masalah. Dunia ini karena apa? Diibaratkan sebagaimana telur. Maka Sayyidina Lut bertanya, bagaimana penampilanmu kalau berjumpa dengan, kalau hendak mencabut ruhnya tiang sing fasik, pripun penampilane? Jarene Israel, ya Nabi, ya Rasulullah, kan Rasul kan, Lut Rasul, ya Rasulullah, ya Lut, boten sah, ora kuat nyenengan, ora bakal kuat nyenengan mirsani kula. Jarene Lut, boten napa-napa, kangge pelajaran kula lan umati kula, pelajaran kula lan umati kula. Dijajal kali Israel, dirubah kondisinya ketika hendak mencabut tiang-tiang sing kathah dosane. Ya Allah, mugi-mugi diampuni nggih, mugi-mugi dosane kula lan panjenengan diampuni nggih. Berubah nongol ning ajenge Nabi Allah Lut pingsan. Ketika siuman dari pingsannya ditakoki, ditangleti, ya Lut, pripun? Napa sing jenengan pirsani? Apa yang kau lihat? Jarene Nabi Allah Lut, nek wonten tiang sing mirsani awakmu kaya ngene niki wahai Israel, kok dekne napa ini sudah cukup menutup seluruh azab yang akan dia terima. Mirsani Israel to wis kaya azab cukup kanggo nyiksa tiang niku sing kathah dosane. Niku mature Sayyidina Lut. Bayangke mawon. Naudzubillah. Tapi ada Israel itu pernah minta izin sama satu orang. Ketika mau masuk itu minta izin sama satu orang. Sinten niku? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku ajeng tilar donya, Bu. Ajeng tilar donya, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad kan sakit. Sampai dimaturke punjul teko tikong 10 hari, 13 sampai 15 hari Kanjeng Nabi niku sakit. Teng kasure tok, teng napa tempat istirahatnya. Nek wayahe salat tangi dirempo. Napa dirempo niku? Paham nggih? Nek teng mriki dirempo nggih. Nek ajenge salat, wayahe salat adzan subuh tangi dirempo. Enggal-enggal sakit saged dados imam, tapi sak punjule niku mboten saged dadi imam. Dados sing didadoske imam sinten? Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sakit tempat istirahatnya tok, tahu-tahu di hari yang dikehendaki oleh Allah, Israel mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi teng mriku kali sinten? Kali keluargane Siti Aisyah, enten Siti Fatimah, enten setunggal Siti Fatimah. Siti Fatimah krungu ana sing ngetok pintu, matur, assalamualaikum ya Rasulullah, iftahil bab, bukaan pintu niki, kula izin mlebet. Siti Fatimah krungu suara niku ngadeg tangi medeki pintu. Sapa kowe? Rasulullah sakit, sampun mboten ngepanggini tiang-tiang, napa jenengan mboten pirsa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pirsa, oh iku Israel. Matur Kanjeng Nabi, ya Fatimah iftahil bab, iftahi albab, bukaan pintu niku. Iku malaikat ajeng mundut kula. Niku Israel ja'ani liyakhudhani. Niku Israel teko pak mendet kula. Ya Allah. Iku satu tok. Itu cuma satu saja. Israel meminta izin masuk untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi Muhammad tidak ada.
moro-moro tungul. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi jenengan lan kula termasuk seluruh jamaah teng mriki ingkang cinta teng majelis niki, nek tungul niku Israel sampun dalam keadaan putih bersih, pakai baju yang putih, yang indah, yang dengan wajah yang tampan, yang enak dilihat, sehingga tidak ada rasa takut lagi. Gini betul? Tidak ada rasa takut lagi. Yang ada hanya rasa tenang. Amin. Terus yang ketiga tadi, yang keempat, yaitu pencabutan nyawa. Pasti pencabutan nyawa, ruh dicabut. Yang mana menurut cerita yang sudah banyak jenengan mireng ya, Sayyidina Musa pernah nyuwun ning malaikat Israel niku Musa niku kalimullah, tiang sing selalu bermuwajahah, berbicara dengan Allah, mampu ulul azmi. Kira-kira kaya napa niku makom Sayyidina Musa? Matur ning Israel, ya Israel, aku pengen ngerasake cabutan nyawa. Yang mana menurut sebuah hadis baginda Nabi SAW dikatakan orang yang dicabut nyawanya seperti mendapatkan 1000 tusukan pedang. 1000 tusukan pedang. Di sayat-sayat awake dengan pukulan pedang, bukan hanya dengan pisau. Dari semua arah 1000 tusukan pedang. Na'udzubillah. Ya Israel, aku pengen ngerasake sakaratul maut kaya apa? Karena ini yang minta Musa, Pak. Yang minta Nabi, yang minta Rasul, malaikat maut ya cuma bisanya nurut. Bawahan. Ya betul. Malaikat itu kan dibanding para anbiya, para rasul di bawahan. Beda level. Ya nurut. Sing sabar ya Musa, ya enggak apa-apa. Dicabut. Setelah dicabut dikembalikan lagi. Ketika dikembalikan, napa matur Nabi Allah Musa? Bagaimana Musa? Apa yang kau rasakan? Ini cara wong saiki piye? Ya. Rasanya koyo wedhus ingkang dikuliti. Dereng rampung wedhus niku kulite darah masih menetes, urat masih merasakan goyangan, ditelehno teng kuali sing panas. Allah niku mature Nabi Allah Musa mensifatkan rasanya orang sakaratul maut. Ya Allah. Tapi ada orang-orang yang digampangkan oleh Allah. Yaitu siapa? Orang-orang yang saleh. Mugi kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang saleh nggih. Pripun rasane tiang-tiang sing saleh? Maturi Kanjeng Nabi, kaya tiang gawe adonan kecemplung onone rambut. Adonan roti nyenengan ono rambuté. Njenengan buah rambutnya napa njenengan tetep gawe roti? Buah nggih. Kenapa kok dibuah angel? Buahe gampang, tinggal didudut tok. Didudut tok. Mboten enten hambatan. Subhanallah. Niku tiang-tiang sing saleh. Para syuhada, tiang-tiang sing syahid yang berjuang di jalan Allah. Iku kaya niku dicabuti. Medeni ini tok perang. Nggawa senjata, tapi padahal dia tidak merasakan pencabutan nyawa. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang digampangkan oleh Allah. Yang kelima, ini juga yang termasuk paling ditakuti oleh para ulama dan para aulia, para tiang-tiang soleh paling wedi niki gangsal niki.
Napa niku? Ketika dicabut nyawa, belum selesai dicabut nyawa, dia akan ditampakkan di mana tempatnya akan berada kelak. Dia akan ditampakkan padanya di mana tempat beradanya kelak. Nah, disitulah seseorang itu bisa dikatakan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nek tiyang sing saleh wau bakal mirsani surga. Bakal mirsani swarga. Kira-kira pingin mencolot nemu mboten, Mbah? Sing simbah-simbah sing mboten kuat mencolot wis ndengok kaya ngono coke pingin blosor. Nggih, Pak? Masya Allah. Insyaallah dadi tiyang-tiyang sing saleh nggih. Tiyang sing saleh nggih. Napa niku tiyang sing saleh sing nglakokke sing nglaksanaken semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah dan menjaga hak-hak makhluk. Tuh. Dua aja. Yang sing saleh niku napa? Tiang-tiang sing nglaksanakke perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan yang memenuhi hak-hak makhluk. Nampak baginya surga, pingin delosor, tapi sing naudzubillah min dalik, sing mirsani sebaliknya apa? Ya Allah, naudzubillah, ya ndengok neraka pucet raine, ndengok siksa mendelik mripate. Nggih, mirsani halal sing buruk sesek nafasi. Makanya itulah menjadi akhir, dan 5 hal ini pasti akan dilampaui. Oleh karena itu para kaum salihin, para pendahulu-pendahulu kita dari nenek moyang kita, mereka bergegas untuk melakukan kebaikan. Nek wis nglakoni perbuatan baik, wah cepet-cepetan. Disik-disikan, sedekah kadang-kadang Pak ning masjid mesti nggawa ora ketang recehan. Ya Allah. Nek ana wong njaluk, Pak, Bu, nek ana tiyang sing ngemis, tiang nyuwun, alhamdulillah, disyukuri, karena masih ada orang yang mau menerima harta kita walaupun harta kita itu sangat sedikit. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Wong kita orang bukan termasuk orang-orang sing biasane sedekah miliaran. Nggih napa mboten? Ana sing wani sedekah atusan juta. Ya alhamdulillah kalau ada. Kalau ada alhamdulillah. Oh kula biasa nek sedekah 500 juta. Oh Masya Allah, niki perlu dicontoh. Nek perlu diumumkan ning speaker. Haji Sufyan di hari yang pagi ini bersedekah untuk Majelis Al-Ukhuwah 500 juta. Kalau perlu dimasukkan surat kabar, Ustaz. Lho mengko ora ikhlas, tenang Pak, tenang Bu. Nek wis perkorone sedekah, apa maneh sedekah sing gede-gede di zaman sekarang ini perlu diumumkan. Karena urusannya iki apa? Bensin liyane padha derek. Padha derek. Ngikuti, perlu, ini dakwah. Kalau zaman dulu itu ditutupi mastur, kalau sekarang tidak perlu. Sekarang nek wis sedekah perlu diumumke. Karena apa? Sing saiki sing sedekah padha receh-receh. 5.000 tulisannya apa? Hamba Allah. 10.000 tulisannya apa? Hamba Allah. Jajal 50.000. Arifur Rahman. Oh. 50.000 nulis arane fasih. Apa maneh 500? Tapi tidak apa-apa. Sedekah 50.000 terus ditulis arane tidak apa-apa. Dakwah. Ya mungkin kadarnya sini 50.000 kuwi sik hamba Allah ya. Ya alhamdulillah, mungkin kalau di sini sudah di atas 1 juta baru ditulis namanya, tidak apa-apa. Nek mirsani surya-suryane panjenengan modelnya surya-surya sing rai-rai muka-muka yang loman, sing blokoh. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tadi itu
5 hal itu adalah sesuatu hal yang pasti dilampaui oleh seseorang yang mungkin kalau kita melihat kapasitas diri kita, ya Allah, kayane aku niki mlebu sing dike. Aku mlebu sing dike, Bu. Ya, kalau kita melihat diri kita tanpa melihat orang lain nggih. Aku mlebu sing dike. Kula niki hak Allah wis tak laksanake kabeh apa durung? Larang-larangane Gusti Allah sampun kula tinggalke sedaya napa dereng? Hak makhluk sing sik dereng kadang-kadang sing kathah dereng kula rampungke. Kulo sik wani dolim, kulo sik wani nyepatani, tapi ada harapan. Ini belum menjadi akhir, niki baru gerbang, pintu akhirat. Ini baru pintu akhirat. Yang mana akhirat itu masih jauh jaraknya, masih lama waktunya. Apa di antara yang kita harapkan? Yang kita harapkan nanti di akhirat napa? Bu? Ngarepke napa, Bu? Pak, ngarepke napa mangke teng akhirat? Syafaah. Syafaah. Syafaah dugi sinten? Dugi sinten? Khususipun dugi ingkang kita sakniki merayakan sing sakniki kita hati-hati nih kita orang nyambung kali piyambake. Nek mboten percaya pirsani statuse tiang-tiang niku teng HP sing gak ada HP dipirsani statuse sedayane rata-rata Muhammad Rasulullah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Maulid Nabi kabeh statuse acarane napa? Berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teng lapangan neng dindi, teng pojok-pojokan margi ana tulisan pamflet hadirilah. Hadirin apa? Sing maune biasane orkes. Sing biasane maune acara tetek bengek sakniki tulisane napa? Maulid Nabi Mustafa. Maulid Nabi besar, Maulid Akbar dengan penceramah fulan dengan iringan qasidah ini. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya bahagia, semuanya gembira. Sing mau krungu gangsal rodok kecut, krungu Kanjeng Nabi Muhammad bungah napa mboten? Hah? Sing mau krungu gangsal kecut nggih? Kecut ngeri. Tapi krungu sing Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, wis mulai bungah maneh. Meringis maneh bahasane. Ya, senyum lagi. Ya Allah. Karena napa? Kanjeng Nabi Muhammad niku Nabiur Rahmah. Kasih sayang. Ingkang pun dikasih sayangi Kanjeng Nabi Muhammad niku menyeluruh kepada alam semesta, termasuk kepada hati-hati yang ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing iling Kanjeng Nabi Muhammad senyum musti. Niku le bukti bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah rahmah. Kasih sayang, Bu. Sinten sing iling kimutan, sing iling Kanjeng Nabi mboten senyum? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang tidak kenal. Kecuali tiang-tiang sing boten kenal. Lan subhanallah, majlis-majlis maulid itu adalah candu. Nek tiang rokokan candu, nggih. Napa candu niku? Tagihan. Ketagihan. Nek tiang narkoba niku ketagihan. Tiang dahar sarimi ketagihan. Bocah-bocah cilik doyan rak. Doyan. Kadang-kadang sing wis tuwa sih favorite sarimi ndok. Iki dudu promosi ya. Sanes iklan percontohan. Tapi nek maulid Kanjeng Nabi Muhammad candu ning ati. Delok pirsanono tiang-tiang sing biasa ngaji maulid, sing biasa nderek maulid, niku maulid mau di rumahnya sendiri, mau di majelis maulid manapun, dek ini asik. Derek kadang-kadang tepih. Teng Jakarta niku Bu,
nek bulan Maulid niki di setiap majelis bikin Maulid sing teko boten 100 boten 200 ribuan. Kenapa mereka datang? Karena mereka candu. Karena mereka candu. Walaupun kadang-kadang dari rumahnya dukin griyane penak ya ono majelisan sego sate kebuli panganan enak ya kadang-kadang, tapi nek wis meneng majelis Maulid derek selawatan dumateng Kanjeng Nabi, derek mau sejarah Kanjeng Nabi, ya Allah kelalen kebuline, kelalen satene, kelalen ikine. Alhamdulillah. Nek jenengan boten ngrasake jajal. Dijajal. Hadir Maulid, hadiri. Ya kok ya ampun teng wingking. Kata setane. Jajal ya kok pinara ning tengah paling boten. Betul kitab Maulid diwaos. Derek pas sholawatan ini, Masya Allah. Masya Allah. Candu ya Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya yang datang sama Nabi itu sing dugi teng Kanjeng Nabi niku bahwasanya mereka adalah apa? Oh, iki teko ning nggo panganan, iki teko ning nggo benko entuk sambutan, entuk penghormatan, entuk niki. Ampun, jangan. Karena mereka adalah tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tamu-tamu nih Kanjeng Nabi. Sing pantese napa dihormati. Nggih. Makane teng mriki enten Maulid, sampun enten Maulid ngriki Al-Khuwa. Sampun. Oh sampun, alhamdulillah. Rame napa mboten? Masya Allah, alhamdulillah. Jangan dipikir yang datang itu adalah tujuannya duniawi, apalagi cuma makanan atau sebuah penghormatan. Jangan. Mereka datang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten setunggal tiang mirsani ana maulud rame. Nek mauludan wingi teng mriki rame nggih. Nek kaya Al-Khuwa niki ping pintene, Pak? Ada 5 kali lipatnya? Lebih ya? Masya Allah. Mungkin 1000-2000 orang. Alhamdulillah. Niku kan ono sing teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sing ziarah, sing napa ewon. Kadang-kadang ora kopiahan, kadang-kadang napa kelambine lalis, salin. Kadang-kadang ono sing teko. Ini si seorang yang soleh tadi ini di malam harinya mimpi Nabi Muhammad. Sing mau tiang niku mirsani kejadian itu dengan di hatinya, coba sing teko ning Kanjeng Nabi Muhammad niku ngangge adab niku. Teng atine niku mirsani tiang-tiang sing dugi Maulid, tiang-tiang sing ziarah Kanjeng Nabi Muhammad niku sak model-modele tiang niku teng atine tiang sing saleh niku mau napa? Coba sing dugi ning Kanjeng Nabi, sing hadir Maulid niku ngangge adab. Leres napa mboten maturi niki? Kretek atine leres napa mboten? Mosok Pak hadir majelis klambine ora salin. Mosok Pak hadir majelis mboten sikat gigi. Mosok Pak hadir Maulid, Pak hadir majelis napa ganggu tiang rencange gara-gara bau badannya. Atau ndak hormat dengan yang didatangi. Orang kopiah klambine ora pantes. Coba orang-orang itu datang kepada Nabi itu dengan hormat, dengan penuh pengagungan. Maka yang sing soleh niki dalune mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sing dimaturi Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad matur, "Dhaifi au dhaifak." Apa dhaif? Apa dhaif? Tamu. Sing soleh kali Kanjeng Nabi dimaturi ngene. Iki tamumu apa tamuku? Niki tamune awakmu ta apa tamune kula Kanjeng Nabi Muhammad? Tamune sinten, Pak? Tamune sinten, Pak?
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sing ditekani Kanjeng Nabi ini purun kok. Kanjeng Nabi ini rilo kok. Kanjeng Nabi Muhammad niku rahmah kok. Sayang kok ning umate. Lan jenengan sing dudu sing ditekani malah sing komentar ki piye? Pantes tamu sing teko ning griyane jenengan sing pantes nerima tamu niku jenengan napa tiyang lintuh? Hah? Sing pantes nyambut tamu niku tiyange jenengan sebagai sahibul bait napa tanggane jenengan? Jenengan sahibul bait. Pak diterima mboten diterima, Pak dibukai lawang mboten dibukai lawang, urusane panjenengan. Mereka ini datang kepada Nabi dan Nabi selalu menerima mereka. Maka ini perlu dihormati. Tiang-tiang sing hadir maulid niku perlu dihormati. Maka beruntunglah tiang-tiang ingkang napa? Ingkang kesehariannya ya nek enten maulid derek hormat. Derek hormat titip nogosari 10 iji. Titip gedang goreng selawi iji. Ya Allah. Jarine Al Hasanul Basri. Jarine Al Hasanul Basri, Al Imam Hasanul Basri. Seluruh ulama ini semua ilmunya hampir rata-rata semuanya mengambil dari Hasan Basri. Semua ulama, mau itu ulama sunnah, mau ulama syiah, mau ulama mana saja, dia pasti mengambil ilmu dari Al Hasanul Basri. Pintunya ilmu. Karena apa? Niku murid Al Imam Ali bin Abi Thalib. Niku pintu nih ilmu niku Ali bin Abi Thalib gadah murid Al Hasanul Basri. Al Hasanul Basri nate matur napa? Lau andai saja kula gadah gunung sing isine emas. Gunung emas pasti tak nafakohke ning majelis-majelis maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Pasti tak sambut, tak paringke teng majelis-majelis maulid. Lah kira-kira nek cara pandange Al Imam Hasan Basri timbang pandangane awak niki sae pundi, hebat pundi, pinter endi, cerdas pundi, tepat pundi? Tepat mana kira-kira? Cara pandangnya yang terbaik itu paling tepat Al Hasan Basri apa awak niki? Bagus mana cara pandangnya Al Imam Hasan Basri atau pandangan awak niki? Awak niki kadang-kadang seeman-eman. Nggih. Seeman-eman bangun paring ke masjid bae kan kok jariah. Nggih. Paring ke masjid bae jariah. Urusane mengko Pak jariah insyaallah enten rezeki piyambak ngaten. Wong pangeran mboten pangeran mesti sugih. Pangeran sugih niki enten maulid bismillah wonten pinten teng mriki kira-kira nyandak tekan griya bensin 10.000 turai paringke ya Allah. Kadang-kadang napa mikir oh Pak opo maulid sing mangan yo wong-wong ora kenal. Sukane ngomahnya mbok tamune jenengan belum tentu lebih baik dari tamunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah jenengan termasuk tiang-tiang sing sampun hormat ning tamu-tamu Kanjeng Nabi Muhammad nggih majelis maulid sampun alhamdulillah insyaallah mangke teng akhirat enten napa harapan yang kita harapkan napa syafaah napa niku syafaah adalah pertolongan nggih Pak pertolongan sinten sing boten purun ditulung sinten sing boten purun ditulung ya nek tulungan cuma perkara driji kecepit lawang jenengan drijine pas nutup pintu kecepit lawang kekunci maneh apa sing jenengan lakoni Bu jenengan nek kecepit lawang drijine kecepit lawang napa sing jenengan lakoni hah ngerajang brambang hah? Tulung. Oh, tapi kecepet lawang wis tulung. Teng sinten? Hei, artis sing ning TV sing cowok tak delokke nek mau bengi. Fulan ben fulan, kene tulungi. Ya. Nulung njaluk tulung ning artis. Njaluk tulung ning
Pak Lurah tolong. Nyuwun tulunge teng sinten? Teng sinten mawon ingkang teng riku nggih napa mboten? Teng sinten mawon sing teng riku. Ana bojone alhamdulillah, ana larene alhamdulillah, mboten wonten nggih sak wontene tiyang. Iku cuma kecepit lawang. Lah nek kecemplung sumur. Lah nek kecemplung sumur. Bisa menek dhewe. Saged apa maneh sing sampun lanjut usia. Ketik mau Habibe ngomong, ustaze ngomongnya lanjut usia terus. Ya alhamdulillah. Sik diparingi kesempatan sing lanjut usia kangge derek majelis. Kaya simbah-simbah niki insyaallah diparingi sehat terus Pak nggih. Mbah nggih, sehat ragane, sehat atine kangge mempeng ibadahe masyaallah, tambah mahabbah, tambah cinta teng majelis taklim, tambah mboten pingin pedhot teko salat jamaah insyaallah. Niki harus mangke bar niki kula sing dinasehati Pak Ustaz jenengan mengko aja nglakoni ngene dinasehati kula Pak nggih. Pak gantian ngono Pak. Sing simbah-simbah niki, sing sepuh-sepuh gantian nasihati kula. Nek kula mboten nasihati kula cuma nyampeke ilmu. Nek dia kecemplung pripun? Nyuwun tulung napa mboten? Nyuwun tulung. Nah ini yang jadi perbedaannya kecemplung sumur kali teng akhirat mangke. Ini sedikit gambaran perbedaan tiang kecemplung sumur kali teng akhirat. Nek tiang kecemplung sumur kok mboten wonten sing nulungi. Tiang kecemplung sumur mboten wonten sing nulungi. Kira-kira bengok-bengoke njaluk tulung, teriak-teriak njaluk tulung, gembor-gembor njaluk tulunge pirang jam. Pirang jam. Allah. 20 menit maturi bapake. 20 menit wis mboten enten suarane maneh. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, kira-kira nek sedina pripun? Sik njaluk tulung 3 hari, sik berharap seminggu, wis gampangan nih, seminggu kecemplung sumur seminggu, sik njaluk tulung, sik berharap. Hah? Napa sing terjadi kira-kira? Wis rampung, Pak. Wis rampung, mboten enten harapan malih. Krana napa? Wis kembung, wis mati. Dudu teles kebes maneh. Sampun rampung wis ndak ada harapan apa maneh njaluk tulung. Tapi mengko ning akhirat. Teng akhirat ada akhirnya. Mboten wonten. Teng akhirat niku mboten wonten akhire. Niku lho bedane. Nek awak kecemplung sumur, sik bisa dia sik enten akhir daripada minta tolongnya adalah mati. Selesai. Dan yang akhirat, akhir dari masuk tolongnya, minta tolongnya apa? Tidak ada. Jadi njaluk tolong terus. Kelelep terus, tolong, kelelep mana? Terus. Naudzubillah, sampai ditolongi. Ini yang namanya syafa'ah, pitulung ingkang teng mriko sinten sing saged nulungi. Yang utama, yang paling mampu untuk membuka pintu pertolongan hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad jenengan cinta napa mboten?
Cinta napa mboten? Rindu napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan rindu napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan cinta napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Niki lho, tiang-tiang sing kangen, tiang-tiang sing rindu, tiang-tiang sing cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad mboten lepas niku sholawat. Purun termasuk tiang-tiang ingkang sering sholawat, Pak? Purun Bu, sholawatan. Ditelesi lisane kangge sholawat, khususipun teng bulan Maulid Kanjeng Nabi niki katai sholawat. Katai solawat, insya Allah bungah terus atine. Insya Allah sing tiang kata solawat atine bakal bungah terus, seneng terus. Karena nopo sing diinget Kanjeng Nabi Muhammad. Wow, gangsal niku kecut nggih, medeni nggih. Gangsal niku wow medeni, tapi kimutan Kanjeng Nabi Muhammad langsung bungah napa mboten? Niku lho, itulah eksperimen yang jenengan sampun sudah rasakan sendiri. Maka nenek pengen bungah, inget tau, ilingo Kanjeng Nabi Muhammad. Ilingo Kanjeng Nabi Muhammad. Nek mboten iling angel ki aku kok mboten iling maneh, kok aku mboten rindu maneh, kok mboten cinta, mboten krasa napa-napa. Hadiri majelis Kanjeng Nabi Muhammad. Hadiri majelis Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Mangke iling maneh. Mangke kemutan maneh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah berkati majelis niki ingkang enjing niki, insyaallah berkati sampun usaha enjing niki, insyaallah dengan berkati cerahi matahari ingkang enjing niki, insyaallah dengan berkati bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki, insyaallah dengan berkati hati-hati ingkang terenyuh di pagi hari ini, insyaallah dengan berkati hati-hati ingkang rindu ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan berkatnya hati-hati yang cinta dengan Nabi Muhammad, dengan lisan-lisan yang mengatakan aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Rasulullah, aku rindu dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua disenangkan dunia dan akhirat. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang minas su'ada. Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di mana saja kita berada. Allah bahagiakan juga semua orang tua kita, ayah, ibu kita yang masih ada ataupun yang mereka sudah meninggal. Apabila mereka sudah meninggal, Allah angkat dari mereka rasa ya apapun yang terjadi di dalam kubur mereka, dari mungkin akibat perbuatan buruk mereka selama di dunia, Allah angkat semua keburukan di alam kuburnya. Allah angkat derajatnya. Allah senangkan jasadnya dan ruhnya di dalam alam kuburnya, dan nanti kalau di akhirat dia berjumpa kita berkumpul dengan orang tua kita dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga orang-orang tua kita yang ada di sini khususnya yang masih hadir bersama dengan kita saat ini khususnya, dan juga orang tua kita yang ada di rumah-rumah kita yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan semua penyakitnya, Allah tambahkan semua kemakmuran dalam dunianya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah sampaikan semua doa-doanya, Allah berikan kepada mereka husnul khatimah. Dan ya Allah, kami berharap dengan berkatnya majlis di pagi hari ini, kita rasa sayang yang ada di sini, kami yang ada di sini rasa cinta, tidak ada rasa benci dengan seseorang pun di antara kami yang ada di sini. Kami yang ada di sini penuh dengan rasa kasih sayang karena kami mengikuti Nabi Muhammad yang penuh dengan kasih sayang. Kami ingin mengikuti Nabi Muhammad yang penuh rasa rahmat. Kami sekarang berada dengan saudara-saudara kami dengan hati yang rahmat, dengan hati yang sayang. Kami tidak ingin merasa bahwasanya aku lebih baik dari si fulan, aku merasa lebih hebat dari si fulan, aku lebih kaya, tapi aku sekarang duduk di sini duduk bersama di kursi yang sama, di derajat yang sama. Tidak ada rasa di hati kami lebih afdal, kami lebih hebat, tidak, kami sama dengan mereka. Ya Allah, dengan rasa
dengan rasa yang ada di hati kami, bahwasanya kami cinta dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, Kau juga cintai kami. Ya Allah, kami ridho di pagi hari ini duduk dengan saudara-saudara kami. Kami berharap Engkau ridho juga kepada kami, dunia dan akhirat, yang mana ridhomu adalah sesuatu yang paling besar. Wa ridallahu wal akbar, wa ridallahu wal akbar. Dan sesungguhnya ridhonya Allah adalah sesuatu yang paling besar. Semoga Allah memberikan kepada kita ridhonya di dunia ini. Allah berikan kepada kita ridhonya di pagi hari ini. Allah berikan kepada kita ridhonya dalam semua rezeki-rezeki kita, dalam semua amal-amal kita, sehingga semua amal-amal kita diterima oleh Allah karena Allah ridho. Dan Allah juga ridho kita menjadi salah satu pendamping baginda Nabi Muhammad SAW. Allah ridho jadikan kita menjadi orang-orang yang mengawani kanjeng Nabi Muhammad, mengawani baginda Nabi Muhammad untuk melintas di atas siratal mustaqim, untuk melewat di atasnya neraka-neraka jahanam, untuk masuk ke dalam surga. Dan kami juga ya Allah ridhokan kepada kami, kalau masuk ke dalam surga, ridhokan kepada kami untuk bersama baginda Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Sayyidah Fatimah, bertetangga dengan Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah itu telah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai seorang wanita yang mana Allah telah memberikan kepadanya apa? Sebuah istana yang tidak ada susah dan tidak ada keburukan sama sekali. La sakhobin wala nakhab. Itu Sayyidah Aisyah, seorang wanita yang dikabarkan oleh Allah bahwasanya dia akan memiliki istana. Semoga kita termasuk ibu-ibu yang ada di belakang menjadi tetangga-tetangga Sayyidah Khadijah, menjadi tetangga Siti Khadijah, menjadi tetangga Siti Fatimah, menjadi tetangga para aulia-aulia Allah salihin, menjadi tetangganya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, menjadi tetangganya para ulama, para salihin. Dan insya Allah nanti sampai di akhirat kita akan berkumpul lagi, berjumpa lagi. Sing cilik ketemu sing tua salaman, sing nom kali sing sepah cium tak cium tangan, yang muda sama muda saling berpelukan. Masya Allah, moga-moga majlis yang senang di pagi hari ini ya bersambung dengan kesenangan kita kelak di akhirat. Semoga majlis yang penuh bahagia ini, yang penuh dengan rasa rindu dengan Nabi Muhammad ini, benar-benar nanti akan mengumpulkan kita, menjadi penyebab kita kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang punya rezeki-rezekinya berkah. Insya Allah yang berdagang di pasar ini, ya dagangannya dipermudah oleh Allah, dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari yang buruk, dijauhkan dari yang jelek-jelek, diberikan dalam hatinya ketakwaan, takut kepada Allah untuk selalu mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Semoga yang di pasar ini rezekinya ditambahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. 50 rupiah jadi 50 juta. Insya Allah berkah 5.000 jadi 5 miliar. Insya Allah berkah rezekinya, yang sedikit berkah, yang banyak pun berkah. Insya Allah. Karena apa? Karena menghindari yang halal, dan begitu juga menghindari yang syubhat, menghindari yang syubhat. Ya, barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang menghindari barang-barang syubhat, maka dia akan telah mensucikan agamanya dan hartanya. Orang yang menghindari barang-barang yang syubhat, maka dia telah sama saja mensucikan agamanya dan mensucikan hartanya. Mugi-mugi termasuk kita orang-orang yang diberikan takwa kepada Allah, kuat untuk menjalani hidup ini, memisahkan antara yang halal dan yang haram, dan yang menjauhi yang syubhat. Insyaallah rezekinya tambah berkah, insyaallah rezekinya tambah makmur, insyaallah keluarganya tambah silaturahminya tambah baik, insyaallah hidupnya tambah senang, dan di akhir hidupnya dengan husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
khatimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyatin salihah. Dengan niatnya jenengan semua kita baca Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan semua hajat kita, Allah sampaikan semua doa-doa kita, Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita, Allah bersihkan sanubari kita, hati-hati kita, khususnya untuk para santri-santri ini. Semoga Allah sampaikan semua cita-citanya menjadi para ulama, para pewaris para ulama terdahulu, menjadi pewaris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan juga kepada para asatidahnya. Semoga Allah mudahkan semua kesulitannya sehingga tetap mampu untuk membimbing umat, untuk memfasilitasi umat, insyaallah ala hadiniyah, dan dengan niat seluruhnya yang ada di sini. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.